Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akuntansi, jumpa lagi dengan saya Heri Gunari dalam lanjutan kursus akuntansi. Dalam video ini saya akan menambahkan satu lagi latihan supaya mempertajam analisa kita tentang persamaan dasar akuntansi dengan contoh yang berbeda. Di sini ada contoh usaha servis elektronik namanya Prima. Sebelum dimulai di periode bulan April, ternyata ada neraca akhir tanggal 31 Maret 2023. Bagaimana perlakuannya? Maka dalam tabel persamaan dasar akuntansi, saldo akhir neraca per 31 Maret akan menjadi saldo awal dalam periode bulan April. Jadi ada kas, ada piutang usaha, ada perlengkapan, ada peralatan, dan kemudian ada hutang, sisi pastinya, dan modal. Sudah saya masukkan di dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Saya gunakan Excel untuk membantu saya di dalam menjumlah sebagai papan tulis. Jadi saya masukkan dulu saldo-saldonya sebelum kita masuk di transaksi. Ya, kita masuk di transaksi. Baik, kita lanjutkan. Sekarang transaksinya yaitu tanggal 1. Ya, tanggal 1 adalah diterima pendapatan tunai. Seperti biasa, analisanya akan menambah kas 1.500.000. Modal juga bertambah 1.500.000. Ya, jadi pendapatan tunai. Kemudian kita lanjut tanggal 3 membayar gaji. Ini tanggalnya tanggal 1. Ini tanggalnya tanggal 3. Ya, tanggal 3 bayar gaji. Bayar gaji, analisanya mengurangi kas dan mengurangi modal sebesar 2.150.000. Begitu juga modal berkurang sama 2.150.000. Tanggal 5 dibeli peralatan servis secara kredit. Yang di tanggal 5 saya tambahkan di sini tanggal 5 peralatan bertambah, beli peralatan, saya berikan keterangan beli peralatan sebesar, nah, peralatan bertambah 5 juta. Hutang juga bertambah 5 juta. Saya lanjut. Tanggal 8 membeli perlengkapan tunai 1.200.000. Perlengkapan bertambah 1.200.000. Kas berkurang 1.200.000. Kita lanjut. Tanggal 10 diberikan jasa servis AC pada PT Anugrah, tapi bayarnya belum. Artinya kredit. Pendapatan kredit itu menimbulkan piutang sejumlah 2.650.000 bertambah. Modal bertambah sama. Tanggal selanjutnya tanggal 13 pendapatan tunai servis lagi sebesar 1.750.000. Kas bertambah, modal bertambah. Lanjut, di tanggal 15
pemilik mengambil uang tunai atau private kas sebesar 400 berdampak kas berkurang, modal berkurang. Saya kurangi kasnya. Baik, saya lanjutkan ke bawah. Tanggal 18 dibayar sebagian hutang yang tadi beli peralatan. Ya, tanggal 5 kita bayar 1 juta. Kas berkurang. Modal juga hutang berkurang. Jadi karena bayar hutang yang berkurang. Tanggal 20 diterima pelunasan piutang. Kas bertambah 1.850.000, sedangkan piutangnya berkurang 1.850.000. Sahabat akuntansi, ya, di dalam tabel persamaan dasar akuntansi di kolom paling bawah saya jumlahkan kas, piutang, perlengkapan, peralatan atau semua aktiva dengan pasifanya, ya, saya jumlahkan, ya, sebagai kontrol bahwa setiap analisa dari tanggal per tanggal, dari hari ke hari yang kita masukkan dalam persamaan dasar akuntansi itu jumlahnya sama. Sampai dengan tanggal 20 jumlahnya 36.250 sama. Andaikan sahabat akuntansi tidak perlu menjumlah ini, tidak apa-apa. Yang penting pada pembuatan raca nanti sama. Dengan menggunakan Excel, kita manfaatkan sebagai alat kontrolnya. Saya lanjut tanggal 22, bayar biaya listrik, air, telepon, yaitu sebesar 700. Kas berkurang, modal berkurang. Rp700.000. Tanggal 25 bayar biaya transportasi sama analisanya. Kas berkurang, modal berkurang 650.000. Rp650.000. Tanggal 28 dibeli perlengkapan 1.720.000, kita tulis perlengkapannya di sini. Perlengkapan 1.720.000, ya. Sedangkan yang dibayar adalah 500.000. Kas berkurang 500.000, sehingga timbul hutang sebesar selisihnya. Saya kurangkan, ya, saya kurangkan jadinya 1.220.000, ya. Tanggal selanjutnya tanggal 29 diberikan jasa servis sebesar 2,5 juta, diterima 1.200.000. Saya tulis di sini, yaitu kasnya bertambah 1.200.000. Modal bertambah seluruhnya 2.500.000. Sedangkan sisanya adalah piutang. Saya kurangkan, ya. Jadi piutangnya adalah sebesar 2.500.000 dikurangi 1.200.000, 1.300.000. Sahabat akuntansi, paling bawah sebenarnya ada penyesuaian. Tentu perlengkapan
yang dibeli karena ada pemakaian akan berkurang. Dan di sini diketahui perlengkapan yang terpakai 1.500.000. Maka analisanya perlengkapan berkurang 1.500.000. Perlu diketahui bahwa perlengkapan berkurang itu merupakan biaya. Sisi pasifa yang berkurang adalah modal 1.500.000. Baik, selesai sudah, kita masukkan tabel persamaan dasar akuntansinya. Totalnya aktiva 37.120.000 sama dengan pasifanya. Ya, kita lanjut membuat laporan keuangan, karena laporan keuangan lah yang ditunggu-tunggu untuk laporan kepada pimpinan. Ya, di sini 8.400.000 adalah penjumlahan dari pendapatan. Nih saya kasih tanda kuning. Tanda kuning adalah tanggal 1 pendapatan tunai. Terus kemudian ada lagi ini 2.650.000. Ada lagi pendapatan tunai yaitu tanggal 13. Nih ya, saya jumlahkan. Ada lagi pendapatan tunai tanggal 29. Ini tanggal 29, 2.500.000. Nah, jadi ini penjumlahannya. 8.400.000 adalah dari 4 kali pendapatan baik tunai maupun kredit. Baik, sekarang kita masukkan biaya gaji. Biaya gaji adalah 2.150.000. Lanjutnya adalah biaya listrik. Biaya listrik, air, telepon, yaitu sebesar 2 juta. Ini biaya gaji. Biaya listrik, air, teleponnya adalah sebesar 700.000. Terus kemudian ada biaya transportasi yaitu sebesar 650. Kemudian terakhir adalah biaya perlengkapan atau biaya pemakaian perlengkapan. Ya, lihat angka 1.500.000 yang mengurangi modal. 1.500.000. 5 juta total biayanya, sehingga masih ada selisih laba karena masih besar pendapatan sebesar 3.400.000. Sahabat akuntansi, kita lanjutkan, yaitu adalah membuat laporan perubahan modal. Modal awalnya adalah yang paling atas, 27 juta. Sedangkan labanya adalah sebesar 3.400.000. Dikurangi privilege-nya adalah sebesar 400, yaitu privilege pada tanggal 15. 3 juta. Ada selisih 3 juta setelah laba dikurangi privilege. Dan ini dampaknya akan menambah modalnya 27 tambah 3 juta, 30 juta. Sehingga sama dengan sisi modal dari yang sahabat akuntansi lihat di paling bawah, 30 juta. Terakhir adalah neraca. Neraca adalah aktiva yang dimiliki, kas 7.200.000. Lanjut ke piutang adalah sebesar 6.900.000. Lanjut ke perlengkapan sebesar 3.020.000. Aktiva lancarnya 17.120.000. Kita lanjut untuk aktiva tetap, karena kita kelompokkan, yaitu peralatannya adalah senilai 20 juta. Jumlahnya aktiva lancar dan aktiva tetap 37.120.000. Kita isi sisi pasifa. Sisi pasifa adalah sebesar
hutangnya 7.120.000, 120.000, sedangkan modalnya adalah 30 juta, sehingga jumlahnya sama 37.120. Sahabat akuntansi, perlu diketahui di contoh soal ini neraca awal saya buat kanan kiri. Kanan kiri ini adalah bentuk neraca model skontro. Ini skontro. Dan yang neraca akhir saya buat dari atas bawah yang disebut dengan model stafel. Bentuk stafel. Apapun bentuknya, neraca ini mengandung arti yang sama. Neraca bisa dibuat atas bawah, stafel, atau kanan kiri, bentuk seperti timbangan, bentuk sekutu. Yang penting sahabat akuntansi memahami. Saya berharap dengan latihan sudah berulang-ulang, sahabat akuntansi jadi mengerti sebelum kita belajar nantinya debit dan kredit. Saya kira cukup. Kita akan ketemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.